Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Laila. Saya Ajeng Ayu Ledianti. Kami dari Biologi D semester 5 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Tentang hormon yang berperan dalam reproduksi wanita beserta proses kerjanya. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan hormon yang berperan dalam sistem reproduksi wanita beserta proses kerjanya. Yang pertama yaitu ada hormon estrogen. Hormon estrogen ini merupakan hormon pada wanita yang diproduksi oleh ovarium. Hormon ini berfungsi untuk membantu perkembangan dan perubahan tubuh pada saat pubertas serta untuk membantu fungsi organ seksual dan memastikan proses ovulasi dalam siklus bulanan. Yang kedua yaitu ada hormon progesteron. Hormon progesteron pada wanita mempengaruhi siklus menstruasi dan ovulasi. Hormon progesteron merupakan hormon ovarium yang berfungsi untuk mempersiapkan lapisan rahim yang dikenal endometrium untuk menerima sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Setelah implantasi terjadi, progesteron akan membantu membentuk plasenta yang menyediakan nutrisi bagi janin. Namun bila tidak ada sel telur yang dibuahi sperma, maka kadar progesteron akan lebih rendah untuk mempersiapkan siklus menstruasi berikutnya. Lalu yang ketiga ada testosteron, yaitu hormon dalam tubuh perempuan atau wanita. Juga ada hormon testosteron ini, tetapi tidak sebanyak diproduksi hormon testosteron pada pria. Hormon ini berperan dalam mengatur libido atau gairah seksual pada wanita serta menjaga kesehatan pada vagina, payudara dan kesuburan. Yang keempat yaitu ada hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Nah, dalam tubuh wanita ini terdapat hormon FSH yang bertanggung jawab pada ovulasi bulanan. Hormon ini diproduksi di kelenjar hipofisis yang berperan penting dalam sistem reproduksi. Bila kadar FSH rendah, maka tandanya wanita tidak mengalami ovulasi. Terjadi gangguan pada kelenjar hipofisis atau bisa juga menandakan kehamilan. Namun sebaliknya, bila kadar FSH tinggi, bisa jadi menandakan wanita memasuki masa menopause. Lalu ada hormon LH atau luteinizing hormone. Nah, hormon ini terjadi selama 14 hari sebelum di akhir siklus. Namun kadar LH yang terlalu tinggi maka biasanya mengakibatkan masalah reproduksi. Lalu yang terakhir yaitu ada hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Namun hormon ini meningkatkan selama kehamilan, terutama ketika menjelang persalinan. Saat kadar hormon ini meningkat, rahim akan terangsang untuk berkontraksi dan mempersiapkan proses persalinan. Namun setelah melahirkan, hormon oksitosin akan bekerja untuk merangsang kelenjar payudara dalam menghasilkan ASI. Pengaruh khusus dan pengaruh umum hormon estrogen dan progesteron. Pengaruh umum hormon estrogen dan progesteron. Yang pertama, hormon estrogen menyebabkan pertumbuhan. Yang kedua, hormon progesteron menyebabkan peningkatan sekresi relaksasi otot-otot polos. Selanjutnya, pengaruh khusus hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen akan menyebabkan penebalan dari endometrium sehingga ovum yang sudah dibuahi dapat berimplantasi. Yang kedua, menyebabkan hipertrofi dari dinding uterus. Yang ketiga, hipertrofi dan hiperplasia otot-otot uterus. Yang keempat, hipertrofi dan hiperplasia jaringan payudara termasuk sistem pembuluh.
Selanjutnya, pengaruh khusus dari hormon progesteron. Yang pertama, menyebabkan penebalan dari endometrium sehingga ovum yang sudah dibuahi dapat berimplantasi, menyebabkan relaksasi. Yang kedua, mengistirahatkan otot-otot polos. Yang ketiga, menjaga peningkatan suhu basal ibu. Yang keempat, merangsang perkembangan sistem alveolar payudara. Yang kelima atau yang terakhir, dengan adanya hormon relaksin melembutkan atau mengendurkan jaringan ikat, ligamen-ligamen, dan otot-otot. Tahapan siklus menstruasi. Siklus menstruasi pada wanita terdiri dari 4 fase. Yang pertama, fase menstruasi, yaitu darah akan meluruh dan dikeluarkan dari dinding rahim dari tubuh. Hal ini disebabkan berkurangnya kadar hormon seks terjadi pada hari ke-1 sampai dengan hari ke-7. Lalu selanjutnya yang kedua, fase praovulasi, yaitu masa pembentukan dan pematangan ovum dalam ovarium yang dipicu oleh peningkatan kadar estrogen dalam tubuh. Terjadi secara bertahap pada hari ke-7 sampai dengan hari ke-13. Yang ketiga, fase ovulasi atau masa subur, di mana sel telur yang matang siap untuk dibuahi terjadi ketika 14 hari sebelum haid. Selanjutnya, apabila wanita tersebut melakukan hubungan seksual pada masa subur atau masa ovulasi, maka akan terjadi kehamilan. Yang keempat, fase pasca ovulasi, yaitu masa kemunduran ovum bila tidak terjadi fertilisasi, terjadi kenaikan produksi progesteron sehingga endometrium akan lebih menebal dan siap menerima embrio untuk berkembang. Jika tidak terjadi fertilisasi, maka hormon seks dalam tubuh akan berkurang dan terjadi fase menstruasi kembali.